Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Octavia Rufaida, dan dua teman saya, Faiza Salsabila dan Qurratul Uyun, akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi hadis hari ini yang membahas tentang pengertian matan hadis dan memahami hadis Nabi dari bentuk matan hadis. Cara memahami hadis. Melalui bentuk matan dan cakupan petunjuknya, matan secara bahasa berarti sesuatu yang keras dan tinggi atau terangkat dari bumi. Sedangkan secara terminologi, matan berarti sesuatu yang berakhir padanya atau terletak sesudah sanad, yaitu berupa perkataan. Sebab-sebab terjadinya perbedaan kandungan matan. Yang pertama, periwayatan hadis secara makna. Yang kedua, beberapa ketentuan dalam periwayatan hadis secara makna. Yang ketiga, meringkas dan menyederhanakan matan hadis. Selain perbedaan susunan kata-kata dan perbedaan dalam memilih kata-kata untuk redaksi suatu hadis, permasalahan yang juga diperselisihkan oleh para ulama dan berpengaruh terhadap redaksi matan suatu hadis adalah mengenai tindakan meringkas atau menyederhanakan redaksi dari suatu hadis. Sebagian ulama ada yang mutlak tidak membolehkan tindakan tersebut. Sebagian lagi ada yang membolehkannya secara mutlak. Namun kebanyakan ulama hadis dan merupakan pendapat yang terkuat adalah membolehkannya dengan persyaratan. Selanjutnya, syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana yang dirangkum oleh Suyuti sebagai berikut. Yang pertama, yang melakukan peringkasan itu bukanlah periwayat hadis yang bersangkutan. Kedua, apabila peringkasan dilakukan oleh periwayat hadis, maka harus telah ada hadis yang dikemukakannya secara sempurna. Yang ketiga, tidak terpenggal kalimat yang mengandung kata pengecualian atau al-istina, syarat, penghinggaan atau al-ghuyah, dan yang semacamnya. Yang keempat, peringkasan itu tidak merusak petunjuk dan penjelasan yang terkandung dalam hadis yang bersangkutan. Yang terakhir, yang melakukan peringkasan haruslah orang yang benar-benar telah mengetahui kandungan hadis yang bersangkutan. Dan salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah bahwa matan hadis memiliki bentuk yang beragam. Dilihat dari segi bentuk matannya, hadis Nabi ada yang berupa 1. Jami' al-kalim atau ungkapan yang singkat namun padat makna. 2. Tamsil atau perumpamaan. 3. Ramzi atau bahasa simbolik. 4. Dialog atau bahasa percakapan. 5. Kiasi atau ungkapan analogi. 6. Mengandung kosakata yang gharib atau asing. Dan 7. Pernyataan yang muskil. Cara memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi, serta tujuannya. Dalam memahami hadis Nabi, maka diperlukan adanya latar belakang dari hadis tersebut, kejadian-kejadian yang menyertainya, ilah atau alasan tertentu yang dinyatakan dalam hadis dan kondisinya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, apabila kondisi ketika suatu hadis diucapkan telah berubah dan tidak ada lagi ilah atau alasan, maka hukum yang berkenaan dengan suatu nas tersebut juga akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah suatu hukum berjalan seiring dengan ilahnya, baik dalam hal ada maupun tidak adanya. Menurut Muhammad Amin Abdullah, seperti yang dikutip oleh Syuhudi Ismail, bahwa tipologi pemahaman ulama dan umat terhadap hadis diklasifikasikan kepada dua bagian. 1. Tipe tekstualis, yakni tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam tanpa memperdulikan proses panjang sejarah terkumpulnya hadis dan proses pembentukannya. 2.
tipe kontekstualis, yakni tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, tetapi dengan kritis konstruktif melihat dan mempertimbangkan asal-usul dan asbab al-wurud dari hadis tersebut. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.